Sekarang permasalahannya, dari mana Anda mendapatkan teori, ajaran doktrin kayak begitu? Dari mana? Siapa ngajarin? Ya setan yang ngajarin. Ini ajaran apa yang kayak gini-gini? Tuhan mengatakan lain, mereka juga mengatakan lain. Kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu? Atas keinginan siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dia sangat marah. Pemain. Remnya belum gerunda. Penyembah manusia bergantian. Diam dulu. Diam dulu kau. Baik. Sekarang begini. Kalau kau katakan hukum makan babi itu hanya untuk Bani Israel, kalau perpuluhan untuk siapa? Jawab. Perpuluhan untuk siapa? Perpuluhan itu tidak ada masalah. Giliran babi, haramnya babi untuk Bani Israel. Kalau perpuluhan untuk siapa? Untuk kaum Lewi. Terus Kristen kaum Lewi. Lewi itu adalah yang dengar? Kristen itu kaum Lewi. Lewi itulah yang apa tugas Lewi? Apa tugas Lewi? Apa hubungannya yang saya tanya? Katanya pakar Lewi? Kita. Apa tugas Lewi? Saya tanya dulu. Saya tanya, suku Lewi itu apa? Suku Lewi itu apa? Bani Yakub. Ya kan? Nah, sekarang apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab saya. Kan hukum haramnya babi untuk Yahudi. Tapi kenapa perpuluhan itu? Nah, saya jawab. Ya, silakan. Perpuluhan itu dalam perjanjian lama diberikan kepada siapa? Lewi. Kaum Lewi. Ketika Yosua memasuki Kanaan, ada 12 suku Israel. Tanah itu dibahagikan kepada semua suku. Hanya Lewi saja yang tidak mendapat bahagian mereka. Ya, makanya perpuluhan mereka dikasih ke Lewi. adalah Sekarang menjadi saya tanya, pelayan. apa hubungannya? Belum habis. Belum habis. Jangan takut. Jangan takut. Hukum Taurat saya udah hafal itu, udah hafal. Kamu belum lahir, kakekmu saya ngajarin. Saya tahu kamu tidak ilmu itu. Kamu belum lahir, kakekmu saya ngajarin. Tahu kamu tidak ilmu. Kakekmu saya ngajarin, kau belum lahir pada saat itu. Jadi gini. Hukum Taurat itu cakupannya diantaranya adalah makan babi. Oke, makan babi katamu untuk Bani Israel saja. Oke, karena itu adalah perjanjian lama. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai perpuluhan itu hanya untuk Bani. Kamu diam dulu, gantian kita penyembah Yudas. Enggak, itu sudah di luar kepala, sudah ditumit, ku bikin itu kalau dalil itu. Sekarang perpuluhan itu untuk Lewi. Kenapa dia diperuntukkan untuk Lewi? Karena dia yang mengurus umat. Oke, yang 11 suku itu mereka yang berbisnis, mencari usaha. Nah, hasil dari usaha mereka 10% diserahkan ke Lewi karena Lewi lah yang menjaga rumah ibadah. Dia konsentrasi untuk umat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab, silakan. Sebab pendeta-pendeta Kristen melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi, menjadi pelayan-pelayan di gereja, menggembala umat. Itu kesamaannya. Kasihan, dasar agama politik, agama bisnis. Kamu katakan sudah jawab. Dengar. Perpuluhan kepada Lewi, kesamaannya perpuluhan kepada. Kamu ngerti Lewi enggak sih? Kamu ngerti Lewi enggak? Lewi itu Bani Yakub. Dia yang berhak mendapatkan perpuluhan. Itu Bani Yakub. Kenapa Kristen pendeta-pendetanya yang bukan Bani Yakub mendapatkan perpuluhan? Bukankah perpuluhan itu berasal dari Taurat?
Bukankah perpuluhan itu seperti dengan haramnya babi? Haramnya babi hanya untuk Bani Israel. Berarti perpuluhan juga hanya untuk Bani Israel, yaitu untuk suku Lewi. Terus apa hubungannya? Babi dihalalkan, terus perpuluhan kenapa masih dipakai? Mana ada kesamaan perpuluhan dengan makan babi, Zuma? Kau ni sekarang saya tanya samamu. Makan Hukum haramnya babi untuk Bani Israel. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Bani Israel, katamu. Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lewi gembala-gembala. Jadi pada ketika ini pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi kemudian untuk mendapatkan perpuluhan. Perpuluhan yang diterima oleh Lewi itu adalah persembahan dari ke-11 suku untuk mereka. Nah, apa hubungannya dengan pendeta, dengan perpuluhan ini? Coba, mana dalilnya perpuluhan untuk pendeta? Tunjukkan. Mana dalilnya? Hei. Gembala-gembala, pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi. Tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi. Lewi itu menggembala jemaat. Lewi menjalankan tugas untuk melanjutkan hukum. Oke, saya tanya. Itu kesamaannya tiada Lewi ini menjalankan hukum-hukum yang dijalankan oleh Nabi Musa. Pendeta? Mana ilmu kau ni, Zuma? Aduh, parah. Mana kau dapat ilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana tunjukkan dalilnya bahwa perpuluhan itu untuk pendeta. Mana dalilnya? Silakan. Ya, perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Untuk gereja. Mana dalilnya? Dalilnya dari Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi pendeta-pendeta adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu dalilnya. Perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Tugas Lewi adalah tugas pendeta. Itu kesamaan tugas Zuma. Kamu ngerti Lewi enggak? Kamu ngerti Lewi? Lewi itu apa? Lewi itu apa? Penyembah Yudas, Lewi itu apa? Jawab. Lewi adalah mute, Pak. Lewi adalah ini host nih curang lah, nih host ya, curang. Karena kau bicara seperti kambing, tidak terarah. Saya apa bicara, yang ditanya, jawabnya saya apa? bicara kau potong-potong, kau tidak kena mute. Penyembah Yudas yang saya tanya, mana dalilnya? Bila masa Kristian menyembah Yudas, Zuma? Bila masa Kristian menyembah Yudas? Yang mati terkutuk siapa? Kau Yang mati terkutuk siapa? Tiada yang mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu apa? Sapi yang mati di atas tiang. Yesus mengambil kutuk. Ya, makanya dia terkutuk. Dirinya bukan mati terkutuk. Loh. Baca coba dalilnya, baca. Galatia 3 nomor 13 Yesus baca. mengambil kutuk atas dirinya. Baca dalilnya. Baca dalilnya. Ada dalilnya. Baca. Bukan Yesus mati terkutuk, Zuma. Baca. Yesus manusia suci, Zuma. Baca dalilnya. Yesus suci, tidak berdosa. Baca dalilnya. Dia mengambil kutuk. Baca dalilnya. Kau yang tak baca Alkitab dengan betul, kau pakai comot saja. Coba kamu baca. Coba kamu baca Galatia 3 nomor 13 coba. Baca. Bacalah. Baca. Kamu yang Saya baca. tidak ada di sini. Kamu yang baca. Di sini. Kamu yang baca. Kamu yang baca. Ayat itu saja yang kau tahu. Ayat-ayat lain kau tidak tahu. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Coba kau baca. Bacakan. Lah bacalah. Ada ayatnya. Kamu yang baca, Ada ayatnya, dia mengambil kutuk. Karena dalilnya. kita dia menjadi terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Karena kita manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Siapa Bukan yang menjadi Yesus terkutuk? Yesus Siapa yang menjadi terkutuk? Yesus. Kamu udah jawab. Iya. Tapi bukan karena dosa dia. Dia mengambil. Iya. Kamu sudah mengatakan Yesus mati terkutuk, betul? Ya, dia menjadi terkutuk karena kita. Kau tidak habis baca itu. Nah, sekarang kau baca Galatia 3. Kau tidak baca penuh. Kenapa kamu nggak berani baca Galatia 3? Kenapa kamu nggak berani baca Galatia 3? Karena manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Itu yang betul. Berarti yang terkutuk ini siapa?
Jadi yang sembah Yudas ini macam mana kau dapat Yang mati terkutuk ini pemahaman siapa? begitu? Yang mati terkutuk ini siapa? Yang mati terkutuk karena kita adalah Yesus Kristus. Di mana dalilnya bahwa Tuhan membenarkan orang terkutuk, kutuknya diambil dan diserahkan kepada orang lain? Di mana dalilnya tuh? Ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Ya. Oke, Kejadian 3 nomor 15 sama sekali tidak berbicara mengenai kutuk. Oke, Iya. di situ dikata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus di sini? Apa hubungannya dengan Yesus? Ini Hawa ini. Ya, Ini berbicara mengenai Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus ini? keturunan Hawa, keturunan perempuan. Ya, keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan Engkau kepalamu itu dan siapa? Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau di sini iblis. Nah, ular. Oke. Nah, sekarang keturunan ular dan keturunan Hawa akan bermusuhan. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Betul? Apa hubungannya dengan Yesus? Ya, keturunan perempuan itu. Iya, Hawa ini apa hubungannya dengan Yesus? Sebab Yesus lahir daripada seorang perempuan. Berarti tanpa Yesus benih keturunannya Hawa. lelaki. Berarti Yesus keturunannya Hawa. Dari perempuan. Iya, berarti Yesus keturunannya Hawa. Keturunan dari perempuan. Berarti Hawa kan? Yalah, perempuan lah. Oke, bagus. Oke. Anda sudah mengakui. Berarti Tuhanmu bersilsilah. Ya, dia ada silsilah. Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke. Sebagai manusia dia ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi Sebagai punya Tuhan silsilah tidak enggak? ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi punya silsilah enggak? Tiada. Nah, Yesus punya silsilah enggak? Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke, sama enggak dengan yang tadi yang tidak punya silsilah dengan yang punya silsilah? Sama enggak? Yang tidak bersilsilah Tuhan, yang bersilsilah ialah sisi kemanusiaan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, apakah sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan itu sama? Berbeza. Berbeda. Yang mana yang Tuhanmu? Yang manusia atau yang bukan manusia? Yang Tuhan lah. Manusianya bukan? Manusialah seperti kau. Oke, yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Tidak, selesaikan dulu yang Yudas tuh. Saya mau tahu Yudas dulu. Ini larinya ke Yudas. Jangan kau lari-lari topik. Penyembah Yudas ini larinya ke Yudas. Ini akan larinya ke Yudas. Ini larinya ke Yudas. Yang mati di atas tiang salib. Dengar. Kristian penyembah Yang mati di Yudas. atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Jawab. Kata Kristian menyembah Yudas. Ini akan saya buktikan. Saya akan buktikan. Yang mati di atas tiang salib ini. Saya bagi masa 5 menit, buktikan. Terlalu jauh. Kita tiktokan aja. Kok jangan sembunyi. Tidak, saya mau. Enggak usah Tidak, kau lari. Enggak usah kau nangis. Saya bagi masa 3 menit. Enggak usah kau nangis. Kristian menyembah Yudas. Tolong jelaskan. Penyembah Yudas, tidak usah kau Zuma, nangis. kau sudah buat pernyataan Kristian menyembah Yudas. Oh iya, pasti. Laporkan saya ke penjara, ke polisi. Saya buktikan bahwa Kristen penyembah Yudas. Kristian tak perlu lapor. Itu kamu. Kristian tak perlu lapor. Nangis kau kan? Kristian tak perlu mempertahankan. Sekarang kamu diam. Saya bagi 3 menit. Coba kau jelaskan di mana Kristian menyembah Yudas. Coba jelaskan itu. Dimute langsung aja. Dimute aja, nggak usah banyak cerita ini. Penjual kecap penyembah Yudas ini nggak usah. Gini, dengarkan wahai kau penyembah Yudas, dengarkan. Tuhan tidak bersilsilah katamu. Penyembah Yudas diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Kau katakan tadi, penyembah Yudas diam. Kau katakan tadi bahwa Tuhan tidak bersilsilah. Yang mati di atas tiang salib bersilsilah. Oke, katamu ya kan? Yesus manusia bersilsilah. Tuhan tidak bersilsilah. Nah, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kamu katakan manusia. Kalau manusia yang mati di atas tiang salib, berarti dosa-dosamu kau tangguhkan kepada manusia lain.
Di mana dalilnya manusia lain bisa menanggung dosa orang lain? Itu satu, itu PR kamu ya. Di mana dalilnya dosa manusia ditanggung oleh manusia lain? Karena yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia, bukan Tuhan katamu. Tadi kamu sudah akui itu. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Galatia 3 nomor 13, jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Bukan karena dosa-dosa Kristen, karena Tuhan tidak akan memberikan kemudian dosa orang Kristen ke orang lain untuk ditebus. Itu tak ada tuh dalilnya. Oke, kecuali Anda bisa menunjukkan dalil Tuhan melimpahkan dosa orang bersalah kepada orang yang benar. Mana dalilnya? Kita tunggu. Ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Apabila ada orang yang dihukum mati oleh karena dosanya setara dengan hukuman mati, lalu orang itu kemudian dihukum mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang salib. Akan tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan, ya dikutuk oleh Tuhan nih, jangan kau biarkan mayatnya menajiskan tanah yang diberikan ke nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Ini dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, jangan kau biarkan mayatnya kemudian untuk menyentuh tanah, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu dia adalah orang yang dikutuk? Apa sebabnya Tuhan mengutuk Yesus? Silakan jawab. Jawab. Saya belum nampak di mana dalilnya Kristen menyembah Yudas daripada penjelasan Zuma. Itu yang saya tunggu. Ini. Ya. Saya tak nampak. Ini. Seseorang Perkataan yang Yudas pun Zuma tak sebut. Seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sampai dia dihukum gantung sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Nanti saya akan tunjukkan dosanya Yudas. Silakan. Yesus tidak buat dosa. Dia manusia suci. Oke, dia manusia suci. Sedangkan yang digantung tadi adalah orang yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Yudas. Kenapa Yudas? Kita lihat Ulangan 20. Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini udah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terkutuk orang yang di atas tiang salib, terkutuk orang yang makan suap. Saya tanya samamu sekarang, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawablah saya. Saya masih mengapa di Ulangan? Janganlah di mana? Kau hanya berdiam diri. Di mana? Saya tidak nampak Yudas di sana. Ini yang makan dalam suap Ulangan siapa? Tidak ada Yudas. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Coba ceritakan peristiwa Yudas disalib. Ulangan itu tidak ada mengait dengan Yudas. Itu terlalu jauh. Itu pemikiran kamu. Sekarang pada saat proses Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel, di situ yang ada kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jawab. Jawab. Tunjukkan proses penyalipan Yudas itu. Jawab saya dah. Ulangan itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya Ulangan sama itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya Anda, bukan Yudas saja yang makan suap. Yesus hidup, kitab yang berlaku pada saat itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Jawab. Mampus. Ulangan itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya saudara, pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, kitab Ulangan ini yang berlaku atau kitab surah-surah Paulus in the gang? Jawab. Mampus.
Ya, apa kaitan itu dengan Yudas? Saya tidak nampak. Sekarang yang berlaku, Coba jawab jelaskan. dulu. Jawab dulu. Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, kitab yang ada di tengah-tengah mereka itu perjanjian lama diantaranya Ulangan, atau perjanjian baru diantaranya surat kepompong milik Paulus. Mana yang berlaku pada saat itu? Jawab. Udah mulai gemetaran betismu kan? Iya kan? Iya kan? Ya, ketika udah itu mulai kedinginan semua kan? Mulai tanganmu keringat dingin ketika kan? itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab Yahudi ada di sana. Iya, Tapi betul. apa kaitan itu dengan Yudas? Berarti yang berlaku Betul ini kan? Zuma. Ini yang berlaku kan? Macam mana kau boleh Ini yang bawa berlaku, Yudas kan? ke sana? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ini kan ilmu kau ni. Saya tanya dulu. Jangan gemetaran gitu. Saya tanya dulu. Yang jujur kamu. Ketika Ya, saya Yesus jujur. datang, pada Mana saat itu, datang Yudas di pada sana, saat- Zuma? Pada saat yang Aduh. berlaku pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Mulai Apa gemetaran. kaitan itu dengan Yudas? Sekarang Memang saya- ada Septuaginta, kitab Yahudi. Tapi apa kaitan itu dengan Yudas yang Oke. disalibkan? Sekarang aturan Tuhan ini berlaku nggak? Aduh, macam mana ilmu kau ni, Zuma? Kalau tidak Macam mana berlaku, kau boleh bawa Yudas ke sana? Kalau tidak berlaku, dengar. Kalau tidak berlaku, kenapa pendiri agamamu yang Tuhanmu juga itu adalah Paulus menuliskan ada tertulis Galatia 3 nomor 13 yang kau hindari baca tadi itu? Kenapa? Kenapa Paulus masih mengutip-utip perjanjian lama? Kenapa? Mulai keringat dingin kan? Ya. Ya, apa kaitan Yudas di sana? Oke, Kita bercerita mengenai Yudas. Oke, Kau saya cuba baca bawa Galatia Yudas. Di mana Kristian menyembah Saya Yudas, baca. itu yang saya mau kau Saya buktikan. bacakan. Di Saya mana bacakan. Kristian menyembah Yudas. Oke, Di mana saya baca. Yudaslah yang disalib. Iya, oke, nanti akan Yang saya tunjukkan. di kayu. Nanti Tunjukkan saya akan itu. tunjukkan. Di akhir ini nanti Ulangan akan itu saya tiada tunjukkan. kaitan. Oke. Kau jauh betul itu, Juma. Oke, baik. Aduh, pikiran. Oke. Dengarkan wahai manusia songong yang tak punya akal. Dengarkan. Dengarkan. Ini Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 berkata begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ingin tanya kepadamu. Tertulis di mana ini? Terkutuklah orang yang digantung tiang salib. Ini tertulis di mana? Jawab. Matius, Yohanes, Lukas, Di mana tertulis? Markus juga menuliskan itu. Oke. Coba Semua tunjukkan. mereka menuliskan itu. Coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Matius terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana? Matius berapa? Biar saya bantu. Tidak, proses penumpahan darah itu. Proses penumpahan darah untuk dosa itu ditulis oleh. Dengar. Kau tidak bisa menipu di sini. Meskipun Itu kamu itu perpanjangan konteksnya. tangan iblis, kamu tidak bisa Yesus menipu. sendiri mengatakan begitu. Kamu tidak Nah. bisa menipu di sini. Saya tanya, Paulus ini mengutip tertulis di mana? Jawab. Jawablah wahai penyembah Yudas. Biar kamu waras tinggalkan Penyembah batu Tuhan hitam. Yudas. Tidak ada Kristian Mulai kan? Kita Oi, mau penyembah batu hitam. Kita mau membuktikan bahwa Tidak ada kamu Kristian. menyembah Yudas yang mati di atas tiang salib Yudas. secara terkutuk. Itu Yudas. Sini, Kita mana ingin datang? buktikan. Ini Zuma. Ini kita mau buktikan. Sekarang Mana Paulus datang? mengutip. Tuh, ini buktinya, tapi Anda tak mau. Anda menghindar. Pertanyaan sederhana saya. Di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Di mana tertulis? Jawab. Paulus mengutip di mana ini? Ayo. Jujur-jujurlah bonyok. Walaupun sudah bonyok, Zuma. cobalah kau jujur. Yohanes juga menuliskan itu. Di mana? Di Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Yohanes begitu. berapa? Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. mana Inilah Yesus mengatakan? darahku. Tidak ada hubungannya. Saya Bukan begitu. baca. Inilah darahku. Dikatakan Darah di sini. perjanjian. Darah yang ditumpahkan untuk dosa manusia. Penyembah batu. Yohanes juga Di mengatakan, Galatia 3. inilah anak domba Allah, penebus dosa dunia.
Bukan begitu yang tertulis, Kecap. Yang tertulis di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tertulis. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan. Itu semua merujuk kepada Aduh, kasihan sekali nih penyembah Yudas. Kamu itu Sama berusaha cerita. sekencang-kencangnya. Kamu berusaha sekuat tenaga menutupi bahwa kamu itu penyembah Yudas. Ini kalau kamu mau jujur, di situ dikatakan grapo. Grapo itu ada tertulis. Apa yang tertulis? Terkutuklah orang yang ada digantung di atas kayu salib. Ada tertulis. Oke. Di mana itu? Di mana itu Jadi tertulis? bagaimana Yudas datang sana? Kamu tidak bisa jujur, makanya kamu tidak akan ketemu. Coba kau ikuti mauku. Jadi Yudas sudah mati sebelum proses penyaliban. Yudas bunuh diri. Ada ayatnya. Bukan Yudas yang disalib. Sekarang ikuti Ada saya dulu. ayatnya. Ikuti Yudas saya. Kalau kamu mau menggantung waras, dirinya kalau dan kamu jatuh. mau waras, ikuti saya. Ini kuncinya di Galatia 3:13. Ini kuncinya. Ada berapa Yudas ini Zuma? Ini Yudas yang kuncinya. bunuh diri dan Ini kuncinya, ini di Galatia 3 nomor 13, kuncinya yang di sini. Kuncinya di sini. Kalau mengenai Yudas, kematian Yudas, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan nanti di akhir bahwa Yudas itu ternyata disalib. Sekarang ini dulu Galatia 3 nomor 13. itu Injil palsu Basilidus Zuma. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ke situ berarti ya. Saya buka kamera, ya. Atau Dinda Ardiansa monitor? Yang kata Yudas tersalib itu Dinda Ardiansa? Injil palsu Barnabas. Ya, Gunda. Kau jangan bawa Injil buka palsu. dulu deh di Matius Aduh, 27 nomor Zuma. 5. Matius 27 nomor 5. Oke. Iya, Alkitab Sabda di paralel. Apa biar aku bantu ini? Biar aku Oke, bantu silakan. aja ya. Iya. Aku buka. Buka kamera. Oke. Buka kamera Matius 27 nomor 5 biar penyembah Yudas ini sadar kalau selama ini mereka sembah salah sembah dia. Paralel deh, paralel. Ini ya, paralel ini ya. Oh, paralel. Iya, saya kalau baca Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib. nggak Saya perlu. sembah kau, benar. Emang gue Jujur. Kristen, emang gue Saya Yudas. sembah kau Zuma Nenekmu kalau kau kipir. boleh buktikan Yudas nenek yang lu disalib. kipir. Kau sembah saja kau punya itu, kau punya Saya- ucok. Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Yesus menyuruh, iblis pun disuruh nyembah Allah, kau malah mau nyembah saya. Dasar kafir laknat. Matius 7, ke bawah deh, ke bawah. Paling ujung bawah. Bawah. Zuma, Nih, lagi. saya sembah kau. Lagi. Paling bawah, catatan paling bawah. Paling bawah. Biar Oke, kita kasih lihat manusia kucuk Oh, ini. catatan tuh. ini ya. Ya, tolong bacakan dia supaya dia waras. Baca. Itu Alkitab Sabda itu, gereja punya itu, mampus. Baca deh. Saya bacakan ya, Bang Zuma ya. Yes. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati Titik. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Disalibkan. Cedar. Mati pada waktu itu dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Jadi Yudas ya Bang ya yang disalibkan ya Bang Zuma ya, Yudas ya. Ahli-ahli sejarah Yudas. abad 1 pun mengatakan Yesus yang benar-benar disalib. Tidak pada ada yang saat mengatakan itu Yudas hanya disalib. dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Apa? Kau mau sembah siapa sekarang? Kau Ngeri, sembah bom-bom. ngeri. Daripada kau sembah Yudas, mending bom-bom kau sembah sana. Cium pantatnya. Kesian Zuma. kasihan. Ini siapa punya catatan ini? Ini catatan siapa ini? Coba dibaca ulang Kesian lagi deh. Zuma. Mulai dari titik. Mati pada saat itu, coba bacakan lagi. Ya. Mati pada dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Oh, ini palsu ya? Ini palsu ya? Ini palsu ya? Iya palsu katanya ini. Ini palsu ya? Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Ini palsu ya? Ini palsu. Aduh. Keringat dingin dia.
Keringat dingin dia. Terbukti Kristen 2000 tahun menyembah Yudas Iskariot. Nah, kembali kepada tema tadi. Kenapa penyembah Yudas ini takut? Mute aja. Dia sudah menangis itu. Mute aja. Kamu ambil tisu ya, ambil tisu kolap air matamu. Galatia 3 nomor 13 ini kenapa dia tidak berani buka dan tidak berani baca? Kenapa? Dia malah lari ke Yohanes, ke Matius, karena dia ini adalah pengikut setan. Dia mau menyesatkan manusia. Ini jelas Paulus mengutip di Ulangan 21. Si penyembah Yudas justru apa hubungannya? Loh, ini Paulus pendiri agamamu justru yang menghubungkannya dengan Ulangan. Bukan saya. Bukan saya menghubungkan. Paulus yang menghubungkan ini untuk menipu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Itu satu. Itu PR yang tidak pernah bisa kemudian dijawab oleh Kristen. Sejak kapan Taurat itu disebut kutukan? Sejak kapan? Justru Taurat itu memberi hidup, bukan memberi kutukan. Ini fitnah luar biasa dari Kristen ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah hukum kutuk? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26, orang yang tidak menjalankan Taurat justru kena kutuk. Bukan justru Tauratnya yang kutuk. Orang yang meninggalkan hukum Taurat justru yang dikutuk. Bukan Tauratnya yang dikutuk, tapi orangnya. Nah sekarang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Udah kau sudah diam sudah kau minta tadi data di mana Yudas disalib. Sudah saya kasih data. Ya sudah, kau peras air matamu sekarang, kau minum. Sudah. Dengan jalan udah. Daripada kau di-kick, boleh saya bagi daripada kau di-kick daripada kau di-kick di sini, daripada kamu di-kick di sini, mending kamu diam dulu, dengarkan penjelasan gurumu ini. Kalau saya perintahkan moderator kau di-kick, kau di-kick. Data kau salah. Data apa? Itu catatan Alkitab. Itu catatan Alkitab tadi. Saksi tidak ada sejarah saksi, abad 1. Gak ada saksi. Semua kata Markus 14 Yudas nomor 50. bunuh diri. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Udah kau diam. Yudas bunuh diri. Mute. Bagus. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau ada tertulis, berarti merujuk kepada Ulangan 21. Kalau merujuk kepada Ulangan 21, berarti orang yang terkutuk, yang digantung di atas tiang salib ini bukan karena menanggung dosa-dosa orang, tetapi karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya adalah Elohim, yang mengutuknya adalah Tuhan. Nah, sekarang apa dosa orang ini sampai dia dikutuk? Ternyata karena dia makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jelas yang makan suap adalah Yudas. Makanya di dalam kitab Ulangan 17 dikatakan begini. Ulangan 17 yang mengatakan di data nomor 23 dikatakan bahwasanya Amsal 17, bukan Ulangan. Amsal 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang makan suap ini adalah orang yang fasik. Orang fasik menerima hadiah suap. Ya, makan suap. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8 dan seterusnya. Begitu dikatakan di sini. Ada yang kamu belajar sama saya, duduk yang cantik, pegang pulpen. Oke? Nah gini. Gimana mau belajar? Amsal 11 nomor 6 dikatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Oke? Saya ulang. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Sekarang saya tanya. Yang mana yang pengkhianat, Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh jawab? Iya, silakan. Yang mana yang pengkhianat, yang tertangkap?
Yesus atau Yudas? Jawab. Siapa yang pengkhianat di antara kedua Pengkhianat orang? Yesus atau Yudas? Iya. Yesus mana ada pengkhianat. Yang Berarti- pengkhianat ialah Yudas. Oke, nah sekarang dalilnya di Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Mau lari kemana ente? Nomor 7, pengharapan orang fasik gagal. Oke, pengharapan orang jahat sia-sia. Siapa fasik? Yudas. Kenapa dia fasik? Amsal 21, dikatakan Amsal 17 nomor 23, orang yang menerima suap adalah fasik. Berarti Yudas. Hanya Yudas saja kah orang fasik, orang pengkhianat, Pengharapan orang fasik orang Yudas. ambil suap. Hanya Yudas seorang saja kah dalam sejarah Yohanes manusia 16 ini? Yohanes 16 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yeah. Jadi ini sedang berbicara Yudas, si iblis, Tuhanmu. Yeah. Oke, ha. Pengharapan orang fasik, pengharapan Yudas gagal. Harapan orang jahat, harapan Yudas Cukup cuma saya sudah paham. Biar saya sekarang, jelaskan. dengar dulu. Nomor 8-nya dengarkan. Tidak data kamu semua salah. Orang benar, Tidak ada kaitan dengan orang Yudas yang benar, disalibkan. orang benar Tidak ada bisa- kaitan Oke, dengan Yudas dengar yang dulu terakhir ini, daripada kau ditendang di sini, dengarkan. Kau jangan sombong terhadap kebenaran. Orang bodoh itu seperti kambing, hanya bisa mengembek pakai ilmu. Nomor 8 di sangka Amsal saya 11. cuma begini bodoh. Yudas yang disalibkan. Penyembah Yudas, diam dulu. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya tanya, saya minta kamu jujur. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Jawab. Biar saya jawab. Semua murid Yesus, para saksi mata, Enggak nyambung. mereka sendiri Nggak nyambung. menyaksikan Nggak yang nyambung. disalib adalah Yesus. Reketek. Markus 14 Biar nomor saya- 50. Hei. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan dan penyaliban. Udah. Jadi data-datamu itu data-data palsu yang kau bawa itu diam, bakar aja itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan atau Yudas? Jawab. Kamu tidak mau jawab, betismu kupukulin yang kiri. Yang kanan lagi. Semua manusia adalah fasik dan Nenekmu harus kiper. mati. Hei, jangan kau nipu-nipu di sini. Hei. Mulutmu Bukan lagi, Yudas mulutmu saja. lagi. Petrus Otakmu juga lagi. larikan diri mengkhianati Ginjalmu lagi. Yesus. Petrus juga Jantungmu mengkhianati lagi. Yesus. Bukan Yudas saja mengkhianati Yesus. Dasar. Yang disebut Tapi fasik itu, yang disebut fasik itu yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Sedangkan di Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang benar. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang fasik antara Yudas dengan Yesus? Jawab. A. Yudas. B. Yesus. Jawab. A atau B? Semua manusia adalah fasik. Yudas adalah fasik. Bibir atasmu Petrus kupukul adalah dulu. fasik. Bibir atasmu. Petrus juga mengkhianati Bibir bawamu lagi. Lidahmu lagi. Lidah penipu, lidah pembohong. Bonyok-bonyok Perpanjangan gitu. dengan setan. Jadi itu saya belum nampak di mana Yudas Dan adalah disalibkan. orang-orang kafir itu penolong Adakah setan. kau mau di dalam cari durhaka pembenaran kepada untuk Tuhan. teori diserupa? Matamu ku hantam lagi satu kali. Nakal. Lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Dalilnya adalah Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Saya tanya samamu, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Jawab. Kalau Yudas yang disalib, saya sembah Kozuma. Kalau Nenekmu kau boleh udah buktikan. kutanya itu, Bahlul.
Betul. Iya. Bantu saya. Kalau kau boleh buktikan Yudas yang bantu. Keteknya. Kamu mau berbodohi orang. Udah datang kitabnya ada tertulis jelas di situ. Memang kau nakal kau. Nakal kau. Kau 3 kali kau ajak anak-anakmu menyembah Yudas. Nakal. Betisnya lagi betisnya. Yang kanan, Santo, yang kanan. itu, Bang. Menakal kau ya. Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib. Lidahnya lagi. Memang ini penyesat. Muhammad sendiri tidak tahu Yudas yang disalib Zuma, kau pula yang tahu. Penyesat ini. Ditanya apa jawab apa? Hah? Kau tidak mau jawab dengan jujur. Jadi pendusta juga SWT sendiri tidak tahu Yudas yang disalib. Kau lebih tahu daripada Allah SWT. Kutanya lagi sekali lagi ya. Kutanya lagi sama dia. Yudas di dalam Matius 12 jelas menerima 30 keping uang perak dari Roma. Artinya dia makan suap. Amsal 17 nomor 23. Orang makan suap itu adalah orang yang fasik. Nah sekarang pertanyaan saya. Siapa yang makan suap, siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Karena di dalam kitab Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Sekarang kau tanya sama mama, ya, awas. Tetapi bukan Yudas yang disalib Zuma, dia bunuh diri. Tidak bisa. Botolnya kau nih. Dia bunuh diri, dia bukan disalib. Sudah ditunjukkan tadi. Matius 27 nomor 5 sudah. Mati pada saat itu hanya berlaku dalam penyaliban. Sudah ditunjukkan tadi itu. Mesin aku juga ini. Hantam lagi. Aduh Zuma, Yudas bunuh diri Zuma, bukan disalib. Kiri hantam. Aduh. Nah, sekali. Orang tua sudah mau kuburan masih nakal. Aduh Zuma, Yudas bunuh diri Zuma. Ahli-ahli sejarah sendiri mengaksikan itu. Lidahnya. Macam mana kau boleh kata Yudas disalib? Aduh Zuma, kau ni kalau mau bohong, nakal. kalau mau bodoh, janganlah bodoh begini Zuma. Nakal sekali. Di mana Yudas disalib? Aduh. Ginjalnya pukul ginjalnya. Empedunya. Kasih lagi, tambah. Yudas bunuh diri Zuma. Masih mau ngomong. Ya Allah ya Karim. Bocah tua nakal. 3.222 orang melihat kebodohan kau Zuma. Lebih 3.000 orang melihat kebodohan kau bila kau kata Yudas yang disalib. Aduh Zuma, Yudas bunuh diri Zuma. Ya udahlah. Ahli-ahli sejarah sendiri mengakui tugas saya sudah selesai. Yang disalib adalah Yesus. Ya, silakan. Bukan Yudas. Aduh ya, Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau dapat buktikan. Iya, silakan. Ternyata kau tidak dapat buktikan. Kau cuba kutip salah ulangan satu ayat Amsal. Sudah kami buktikan semuanya. Data sudah kami sajikan. Anda pingin sekali Yesus. Oke, sekarang pertanyaan saya, Bang Tweet, dengarkan pertanyaan saya. Ini yang terakhir ya. Sebelum Anda kucambuk lagi, dengarkan. Iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda pun menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bedanya Anda dengan iblis apa? Siapa kata kami menginginkan? Sama. Loh, tadi Anda memaksakan, kami mengajarkan Yudas, tapi Anda paksakan dia harus Yesus. Bila Kristen mengatakan mereka mengingini Yesus mati. Iya. Nah, kalau bukan Yesus, Yudas berarti. Kalau Yesus yang mati, dosa kalian ditebus. Kalau Yudas yang mati, kalian kampret. Kan gitu. Nah, sekarang iblis menginginkan Yesus mati. Kalian juga menginginkan Yesus mati. Sekarang apa bedanya kalian dengan iblis? Kristen tidak menginginkan Yesus mati. Dia sendiri yang datang menyerahkan nyawanya atas kerelaan diri dia sendiri. Ini dari itu tadi rencana keselamatan. Yesus sendiri mengatakan dia datang untuk menumpahkan darahnya. Itu mulai lagi kan? Mulai lagi. Sekarang begini, saya bacakan keinginan Tuhan ya dalam Keluaran 3 nomor 7.
Ini keinginan Tuhan nih. Keinginan Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Saya tanya samamu. Menurut Tuhan, apakah Yesus boleh dibunuh? Jawab. Penyembah Yudas. Tangan kanan iblis. Jawab. Jangan mute, Pak. Oke, saya tanya. Saya tanya berdasarkan Keluaran 23 nomor 7. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Keluaran apa? Keluaran apa? Keluaran 23 nomor 7. Orang yang tidak bersalah dan Keluaran, orang yang nanti dulu. Kau selalu kutip ayat nih, mau dirujuk balik, betul atau tidak? Ayat sebelum dan selepas pun tetap baca. Keluaran apa? Haruslah kau jauhkan Keluaran diri. apa? Ayatnya apa? Biar saya rujuk. Keluaran Ayatnya apa? 23 nomor 7. Wahai penyembah Yudas. Nanti saya bacakan. Ya, bacalah. Bacalah. Baca tapi kau ke perpustakaan. Dasar. Siapkan pukulanmu, rotanmu tadi, Santo. Habis ini kita puas lagi cambuk ini. Ya. Mundur 2 langkah dulu, biar kencang-kencang, mundur dulu. Ya. Sudah. Oh, cari judul, mau lari kemana? Mau lari kau. Mau lagi nipu-nipu dia tuh. Mau lagi nipu-nipu dia. Boleh. Lari kau. Jangan lompat jangan lompat mau kemana kamu jangan Suruh baca. baca baca dua baca Tanda-tanda kabur ini, tanda-tanda kabur dia. mau kabur suruh baca malah kabur mau kemana Disuruh baca malah mau kabur. baca, Ardiansa siram air. Siram. Awas lewat jendela dia, jangan Mau lari dia, mau lari. lewat belakang. Mau lari. Halo, dengar. Iya, baca. Keluaran 23 ayat 7. Baca dari ayat 1. Baca konteksnya. Jangan comot ayat. Ya, oke. Baca dari nomor 1. Jangan comot ayat. Baca dari ayat 1. Apa Justru yang kalau- mau dimaksudkan? Oke. Kalau kamu baca dari nomor 1, justru haram Jangan hukumnya terus menjadi Kristen. bawa kepada Yesus. Hei. Ya, Ini jangan kalau kita terus baca. bawa kepada Kalau kita baca dari nomor 1. pengampunan dosa melalui penumpahan darah. Jangan Oke. terus bawa ke Kalau sana. kita baca dari nomor 1, Baca dari ayat. ini pelarangan menjadi Kristen. Dengarkan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu larangan menjadi Kristen. Jangan menjadi Kristen. Nih, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya jangan kau menjadi Kristen. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan menjadi Kristen. Tidak boleh. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Artinya jangan menjadi Kristen. Tidak boleh, dilarang. Jangan kau menjadi Kristen. Ini dalilnya Keluaran 23. Kamu, saya udah bilang dari tadi, kakekmu belum lahir, kakekmu udah kuajarin Bible. Paham? Nomor 5. Ya, nomor 4 dulu. Apa kaitan ayat itu dengan dengar dulu. Apabila engkau melihat lembuh musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau menolong dia dan membongkar muatan keledai. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara dalam perkara. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Suap.
jangan Jadi kau apa terima. kaitan ayat itu dengan Ini. peristiwa penyalipan? Tiada kaitan. Dengar. Dengar. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Menurut Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, saya ingin tanya samamu, wahai penyembah Yudas. Apakah Tuhan membenarkan pembunuhan terhadap Yesus? Jawab. Ya, bila baca dari ayat 1 sampai ayat ke-7, itu tidak ada kaitan dengan proses penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Itu kaitannya mengenai Banyak mulut. Banyak mulut kau. Ini dalilnya sudah benar. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke? Apa kaitan ayat itu dengan peristiwa penyalipan Zuma? Kau ini perintah. Ini perintah. Comot-comot dan cocok logi. Jangan kau paksa bunuh. logikan ayat itu dengan proses penyalipan. Itu tiada kaitan. Mulai itu lagi, mengenai mulai lagi. keadilan dan Mulai kejujuran. Mulai lagi, Zuma. mulai lagi. Bukan Mulai lagi. Aduh, lagi. Raja Comot. Mulai lagi. Kamu yang kotor. Mulai. Yesus bukan Sekarang Keluaran 23 ini Yesus berkata di dalam, dengar, Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa. Betul? Keluaran ini juga Taurat Musa. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Ayo, di dalam mana? Di dalam Taurat Musa. Di mana dikatakan itu? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Zuma, yang kau baca tadi itu konteksnya keadilan dan kejujuran, kehidupan secara adil dan jujur. Dengarkan itu dulu. Tidak ada kaitan dengan proses penyalipan. Dengarkan Apa yang kau pergi cocok laguikan? Dengarkan. Yesus berkata di dalam Lukas 24. Lukas berkata di dalam Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataan yang ku telah katakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Keluaran tadi nomor 23 itu Taurat Musa atau bukan? Kau kena tahu ada banyak nubuatan Mulai. yang tertulis di dalam perjanjian lama. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Semua yang tertulis yaitu mengenai dirinya. Baca betul ayatnya yang menulis mengenai dirinya. Jadi Keluaran 23 itu tiada kaitan dengan penyalipan. Itu keadilan dan kejujuran. Aduh, itu mulai. Mana datanya Tuhan membunuh orang kebetulan yang kau ni. Musa di dalam, dengarkan. Yesus berkata, inilah perkataan yang ku telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Betul. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Pertanyaan saya, Keluaran 23 ini Taurat Musa atau bukan? Ya, balik. Okey. Gitu Baca ayat 24-44 tu dengan betul. Semua yang tertulis tentang aku. Jadi dalam perjanjian lama ada lebih 1000 ayat-ayat yang menulis tentang Yesus. Itu yang dimaksudkan ini. Yang kau baca Keluaran 23 itu mengenai kehidupan yang keadilan dan kejujuran. Itu perikopnya. Itu tiada kaitan dengan penyalipan Zuma. Aduh, mengapa kau tarik ayat itu? Tadi Ulangan kau pergi tarik kepada Yudas. Amsal kau pergi tarik kepada Yudas. Aduh, macam mana kau di Zuma belajar Alkitab?
Saya tanya Iya, samamu. kau berguru dengan saya dulu lah. Saya tanya samamu, Keluaran itu termasuk Taurat Musa atau bukan? Ya, Oke, ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ini terkait dengan lain Yesus. topik. Ini lain topik sudah. Tidak, ini kan Yesus mengatakan tentang aku, tentang aku, tentang aku di Jadi Taurat. 23:7 paham sudah kan? 23:7 paham sudah kan? Itu tidak kaitan dengan penyalipan. Jadi jangan bawa itu ayat lagi ya. Itu paham Sekarang sudah kan? saya tanya samamu. Sekarang Itu saya tanya cara samamu. hidup yang Sekarang saya adil tanya dan samamu. jujur. Sekarang saya tanya Paham samamu. itu. Perintah atau Baca dari Tuhan, ayat 1. perintah Tuhan di dalam Keluaran 23 ini berlaku untuk Yesus atau tidak? Itu mengenai Terus kenapa cara perpuluhan? hidup yang Terus kenapa sepatutnya perpuluhan? yang harus Terus dilakukan kenapa oleh perpuluhan umat yang Yahudi. untuk Lewi? Kenapa Tidak ada perpuluhan kaitan untuk dengan Lewi? penyalipan Zuma. Kenapa Itu perpuluhan bukan untuk kaitan Lewi? dengan penyalipan. Aduh, Kenapa bacalah dari perpuluhan ayat 1. untuk Lewi kamu kaitkan dengan pendeta? Kenapa? Peranannya sama. Nah, ini Tugasnya apa? sama. Ini Yesus orang benar. Tadi di situ dikatakan untuk orang benar, jangan kau bunuh. Dan Yesus mengatakan harus tergenapi semua tentang aku di kitab Taurat Musa. Terus kenapa kau mengatakan ini bukan untuk Yesus, perpuluhan untuk pendeta? Hah? Hei. Itu adalah keadilan. Orang yang benar jangan dibunuh. Perpuluhan yang diberikan untuk Lewi kamu kaitkan dengan pendeta, sedangkan perintah Tuhan di dalam Keluaran 23 Yesus sendiri yang mengakui harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sedangkan Tauratnya mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus benar, Yesus tidak bersalah. Boleh gak Yesus dibunuh? Ini mau lari kepada tajuk apa nih? Boleh tidak Yesus dibunuh menurut Tuhan dalam Keluaran 23? Boleh enggak? Itu tidak ada kaitan dengan 23. 23 itu tidak ada kaitan. Ataupun tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Saya tanya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 ini? Boleh tidak? 23 itu mengenai keadilan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak bersalah. jangan bunuh. Macam juga sekarang, Yesus orang ini yang boleh tidak dibunuh? bersalah, Yesus ini tidak boleh boleh dibunuh? dihukum mati. Yesus ini boleh nggak dibunuh? Yesus dia menyerahkan nyawanya, bukan dia dibunuh. Hei, Yesus bukan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Oke, baik. Kita buktikan, kita Baca buktikan. Alkitab dengan betul. Kita buktikan, Yesus kita buktikan. menyerahkan nyawanya. Kita buktikan. Ketika dia diadili pun dia tidak membela diri. Kalau dia menyerahkan nyawanya. Kita lihat kalau dia Baca menyerahkan diri. betul apa kata-kata Yesus. Oke, baik. Kita lihat nih. Karena itu, ketika orang-orang Yahudi sepakat membunuh dirinya, Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat kemudian dari tempat-tempat orang Yahudi menuju ke padang gurun, bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim. Kenapa dia pergi? Menghindar. Kalau dia menyerahkan nyawanya, kenapa dia pergi bersembunyi? Kenapa? Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Tidak tunjukkan data, ayatnya di mana? Saya kena baca itu ayat. Macam tadi kau 23 itu kau salah sudah. Yohanes 11, nomor 53 sampai nomor 57. Saya buka Yohanes 11. Kalau kau sebut ayat ni kena baca betul-betul ni. Yohanes apa? Yohanes 11, wahai penyembah Yudas. Nomor 53 sampai nomor 57, wahai penyembah Yudas. Hati-hati kau dicambuk lagi nanti, hati-hati. Hati-hati nyembah Yudas, hati-hati. Hati-hatilah wahai penyembah Yudas, jangan sampai kau mati nyembah Yudas. Bertobatlah dari menyembah Yudas. Ingat ya, Yesus sendiri mengaku harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Berarti jangan kau membunuh orang yang tak bersalah, itu harus tergenapi. Jangan dibunuh Yesus.
Dan harus tergenapi yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi, kata Yesus. Nah, yang tertulis kitab para nabi adalah 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, 6 perkara yang tidak maksud disukai oleh Yesus Tuhan. ialah ayat-ayat yang menulis tentang dia. Yesaya 53. Ya! Kejadian 3 ayat 15. Hey, baca Yohanes 11 tadi. Baca Yohanes 11 dulu. Oke. Ya. Baca. Mampus. Lagi santo. Kamu bohong. Satu kali lagi. Masih dong. Merasa tuh masih mau aku datang besok. Masih mau aku datang besok. Suruh baca Yohanes, baca Yesaya. Beda yo sama ye. Yo ha. Kok Yesa? Cuma Yohanes 11 apa tu, Bang? Itu penyembah Yudas nomor 53 sampai nomor 57. Okey. Apa yang kau faham mengenai ayat itu dahulu? Yesus sembunyi di padang gurun. Oh. Jadi dia takut mati. Iya dong, pasti dong. Oh, okey. Tapi lo okey, Yohanes 11. Tanya lagi. Habis itu yang ku baca saya. Dapat cambuk lagi kau. Yo ya bukan ye. Yo bukan ye. Yoha bukan Yesa. Yohanes. Ayo. Yoha bukan Yesa. Disuruh baca Yoha, kau baca Yesa. Dasar kau bisa baca tidak? Dasar kau Yudas bohong kau. Kenapa kau nggak ngakui kalau kau menyembah Yudas? Bang, tidak ada kata Yesus melarikan diri. Masa tidak ada? Ya, tidak ada saya baca Yesus melarikan diri. Mulai hari itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi tampil. Kenapa Yesus tidak tampil lagi? Kenapa? Kenapa Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang Yahudi? Kenapa? Jawab kau. Kenapa? Tidak ada kata di sini Yesus melarikan diri karena ketakutan. Ya, saya tanya itu dulu. Asumsi Kenapa Yesus tidak menampilkan diri lagi? Kenapa? Ya, tidak ada kata Yesus melarikan diri. Iya, saya tanya kenapa dia? Itu asumsi kau. Kenapa dia? Tidak ada kata di sini Yesus ketakutan. 1157. 1157 baca di situ. 1157. Baca 1157 itu. Aduh. Dan orang-orang Farisi memerintahkannya untuk barang siapa yang menemukan dia, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat ke situ, ke daerah dekat padang gurun. Ngapain dia ke padang gurun? Ngapain? Kau kata dia melarikan diri. Iya, ini melarikan diri nih. Ini melarikan diri. Ayat itu tidak mengatakan begitu. Ini melarikan diri. Itu asumsi kau, asumsi. Tadi katanya tidak melarikan diri. Katanya tadi dia tidak ada. Sedangkan ada lagi di situasi-situasi lain ketika hendak mereka menangkapnya, dia lalu saja begitu. Mereka tidak dapat buat apa-apa. Ini dalilnya sudah sangat jelas. Ini sangat jelas ini. Karena tapi itu tidak ada dikatakan melarikan diri Zuma. Nah, dengarkan dulu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data nomor 54-nya. Karena itu Yesus tidak lagi tampil. Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Karena Kenapa tidak tampil? Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Kenapa? Pada saat orang Yahudi sepakat ingin membunuh dirinya, kenapa Yesus tidak tampil lagi? Kenapa dia tidak tampil lagi?
Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Kenapa padang dia gurun. tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi? Kenapa 7.000 kali? Kenapa? Kenapa? Jawab. Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Kenapa? Karena takut dapat sembako. Jawab. Takut dibunuh. Nah, itu jawabannya. Karena takut dibunuh. Makanya diterangkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis. Oh mama dalam bahasa Yunani disebutkan karaoke. Apa itu? Seruan, teriak, ratap tangis. Parah. Mana ayatnya? Ibrani 5 nomor 7. Kalau kau buka ayat, saya kena baca. Ibrani 5 nomor 7. Jadi tadi bukan Yesus. Jadi tadi Yesus tidak melarikan diri, tidak dia ketakutan. Kenapa dia tidak menampilkan diri lagi? Kenapa? Asumsi kau. Kenapa dia tidak tampilkan diri lagi? Kenapa? Tapi Pada bukan saat dia orang-orang takut, Yahudi, dia tidak melarikan diri. lalu Kau kenapa dia kata menghindar? dia melarikan diri. Kenapa dia Kau menghindar? kata dia melarikan diri. Kenapa dia menghindar? Kenapa? Tapi ayat itu tidak menjelaskan seperti yang kau pikirkan. Yang disebut melarikan diri itu adalah lari dari apa yang mengancam dirinya. Dia melarikan diri itu halnya. Padahal Yesus sentiasa muncul di kalangan ahli-ahli Yahudi. Ya itu sebelumnya. Di kalangan pemimpin-pemimpin. Itu sebelumnya. Dia sentiasa muncul. Itu sebelumnya. Mereka mengambil batu Itu membaling pun sebelumnya. dia lalu saja begitu. Jadi jangan pisah-pisahkan ayat. Jangan masukkan asumsi pikiran kau sendiri. Yudas disaliblah. Kejadian 7 ayat 3 yang tiada kaitan dengan penyalipan kau bawa. Lukas 24 ayat 44 kau tak paham. Kau pikir tiap ayat dalam perjanjian lama mesti rujuk kepada Yesus. Bukan tiap ayat. Ayat yang tentang Yesus dia. ketakutan. Tadi ketakutan Yesus. Iya, bukan Lukas, semua ayat Lukas dalam 23, perjanjian 44. lama itu Yesus adalah ketakutan mengenai tadi, Yesus. Yohanes 11. Aduh, Yesus itu ketakutan. mah ayat yang tentang Ini baca dia. baca ini Trud. Baca ini sampaikan Bang Zuma, baca ini Trud. Oke, mana lagi? Mana ayat? Besarin. Trud, nih. Lukas 22:44 itu ketakutan Yesus itu. Dari Yohanes 11 itu kabur ketakutan dia. Kamu bebohong. Apa? Mana ayat? Lukas Saya 22 tidak itu takut. ketakutan. Ini baca. Kristen tidak takut sebab Iya, Alkitab sangat boleh ketakutan. menjawab Yesus segala-galanya. sangat ketakutan. Dia lari, dia kabur. Iya, kalau cuma asal jawab semua dia orang Alkitab bisa. mempunyai jawaban kepada segala-galanya. Nih, Alkitab baca tak nih. perlu tulisan Karena itu, taksiran. Kamu yang menafsirkan. Oke. Sabar. Trud, Oke. sabar. Oke, Baca. saya dengar. Karena itu Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ. Dia berangkat berarti menghindar. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kita di sini ayat terakhir ya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Tunjukkan lagi Orang Ibrani 5 ditangkap itu nomor kan 7. orang kabur. Nah, Ibrani 5 nomor 7. Ya. Ibrani 5 nomor 7 Ya. coba tunjukkan. Oh, Ibrani 5, iya. Kalau di sini padang gurun bahasa Yunaninya itu eremes. Eremesnya itu artinya tempat sunyi. Sembunyi dia. Wow. Yesus sembunyi di tempat sunyi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Ratap tangis. Ratap tangis Yang dalam bahasa sanggup Yunani apa? menyelamatkannya. Silakan. Ratap tangis dalam bahasa Yunani apa?
Krauge. Krauge itu artinya teriak atau seruan teriak atau ratap dengan sungguh-sungguh, menangis dengan peluh. Jadi keluar air mata, keluar juga keringat badan dia. Jadi maksud Zuma, Yesus adalah seorang pengecut yang ketakutan, begitukah Zuma? Dia coba baca. Kenapa Besari. disembunyikan dalilnya? Bang Zuma Besari. Jadi Dalilnya maksud Zuma, tadi. Yesus Ini adalah seorang pertanyaannya pengecut Ya tuh. yang suka melarikan diri, Bukan. yang takut ditangkap. Itukah Zuma? Dengarkan, kamu tadi menuduh Jadi kalau Yesus. bukan, mengapa kau bawa itu? Penyembah Yudas, tadi kamu mengatakan Yesus tidak dibunuh. Kau katakan dia menyerahkan dirinya sendiri. Saya bantah. Iya, betul. Kalau dia menyerahkan, kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi dan kenapa dia berdoa begini? Kenapa dia berdoa gini? Tuh, coba baca tuh. Ketika Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Ketika Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Mulai lagi. Ya, kau bilang Yesus mulai lagi. takut mati. Mulai lagi. Ketika Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Kamu Petrus mengambil pedang, kamu katakan memotong Yesus telinga. menyerahkan dirinya. Kalau dia menyerahkan dirinya, kenapa dia berdoa begini? Sampai dia menangis, keluar keringat dan air mata, air liurnya juga sedikit keluar. Kenapa? Kenapa dia berdoa kalau dia menyerahkan dirinya? Kenapa? Terus pada saat orang Yahudi sepakat membunuh dirinya, kenapa dia menghindar? Kenapa? Kenapa dia nggak datang aja langsung menyerahkan dirinya? Kenapa? Kenapa dia harus menghindar? Kenapa? Lepas berdoa, apa yang berlaku? Apa berlaku? Apa berlaku? Lepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Santo, Kau ada baca itu? Cambuk, anak ini cambuk, nakal dia. Lepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Rasa itu lagi. Apa? Jadi ikan itu mutlak. Jawab. Botol. Cuma jawab. Selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Jawab. Jadi kau bilang Yesus seorang pengecut, suka melarikan diri, Yesus seorang penakut. Selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku Zuma? Masih mau. Apa kandungan doa itu Zuma? Apa kandungan doa itu? Dan selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Jawab Zuma. Dia diselamatkan. Dia mau apa lagi? Dia sudah pasrah, sudah terlanjur dia di atas tiang salib. Apa yang dikatakan? Eli, lama sekali. Terlanjur ditangkap, mau kayak mana lagi? Dia nggak berdaya lagi. Tadinya dia lari, dia berdoa. Oh, tapi yang kata Eli itu Yudas. Yang kata Eli itu Yudas kah? Yes, betul sekali. Coba kamu tunjukkan kapan Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Coba tunjukkan saya. Di mana? Di mana dalilnya Yesus memanggil Eli? Eli itu apa? Saya tanya, campur lagi, Santo, campur lagi. Merasa. Hajar dia hajar. Supaya dia sadar. Bapakku. Yesus selalu memanggil Bapak. Tidak pernah Yesus memanggil Eli. Eli itu apa? Eli itu merujuk kepada Bapa. Di mana Yesus panggil Eli? Nggak pernah Yesus dalam hidupnya memanggil Orang Eli. Yahudi Orang yang di atas tiang salib itu memanggil Eli itu adalah Yudas. Dengan gelar Bapa. Yesus yang kata Eli lama sabtani Yudas kayuma. Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Kau kata Yudas yang disalib. Jadi yang kata Eli lama sabtani Yudas kayuma. Eli. Cuma yang kata Eli lama sabtani menurut kau Zuma. Menurut kau Yudas. Itu Yudas. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi? Kalau kau katakan itu Yesus, di mana Yesus pernah memanggil bapaknya dengan panggilan Eli? Di mana? Ada. Di mana? Alaku. Iya. Alaku. Eli itu pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Arab Yesus.
Bahasa Arab Eli itu panggil dalam bahasa Arab Eli campur dalam bahasa Indonesia bahasa Yesus itu. Ibrani adalah Allah. Ibrani Allah. Oh, kau tak tahu pula itu. Oh, di mana ada ejaan Kau tak Allah tahu di pula Ibrani? tu. Di mana ejaan Allah di Elohim Ibrani? itu adalah Allah. Di mana ejaan Eli. Ibrani Allah di mana? Hah? Elohim, Elohim. Eli, Eloi, bila diterjemahkan ke bahasa Arab ialah Allah. Oh, jadi Yesus memanggil pakai bahasa Arab saat itu. Kalau diterjemah dia menjadi Allah. Iya, Yesus menggunakan bahasa Kalau- terjemah atau dia menggunakan bahasa Indonesia? Sama aja Tidak, kan? kau tanya di mana Yesus memanggil Eli, Eli. Iya, di sini kan dia memanggil Eli. Kenapa dia memanggil Eli? Karena sebenarnya ini hanya cocokologi aja. Ini data cocokologi Matius. Dia mengutip Mazmur 22, padahal itu bukan untuk Yesus. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus itu. Itu hanya cocokologi. Kenapa? Coba kita lihat. Oh. Coba Kau lebih kita lihat. pintar daripada Matius. Zuma, kau lebih pintar daripada Matius. Yudas Tuhanmu saya lebih pintar. Asal kau tahu. Oke? Nah, coba kita lihat. Eli, Zuma, Eli, saya sembah kau kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib, Zuma. Zuma, Sudah aku buktikan, sudah makanya. ahli-ahli sejarah awal pun mengatakan Yesus yang disalib. Siapa ahli sejarahnya siapa? Yosefus itu siapa? Justianus, Octavianus, Yosefus itu siapa? yang hidup Yosefus di itu abad orang 1 Romawi. sendiri mengatakan Yesus yang disalib. Yosefus Yang kau itu hidup 2000 tahun salah kemudian satu kau lebih tahu kaisar. daripada ahli-ahli sejarah abad 1 bahwa Yudas yang disalib. Besar Dari Bang mana Zuma. kau tahu nah? Bos. Dari kitab pula, kitab sendiri yang mengatakan itu kok. Eli, Sedangkan Allah SVT pun tidak tahu yang disalib adalah Yudas. Kau lebih tahu daripada Allah SVT. Eli, lema sekali. Ya, minta maaf Zuma, saya tidak dapat sembah kau. Kau Bahlul, bawa Amsal satu ayat. Bahlul, Kau dasar bawa orang Ulangan tidak punya satu pegangan. ayat. Nggak ada Kemudian pegangan. kau kata Ih, itulah Yudas. dasar orang nggak punya pegangan yang kuat, sembarang Kesian aja dia kau, mau Zuma. sembah. Kamu yang kesian nyembah Yudas. Kesian nyembah manusia terkutuk. Kasihan sekali Tuhannya manusia terkutuk disembah. Jadi Jangan kau malukan diri kau. kamu dengan iblis itu bawa kenapa dikatakan ajaran-ajaran di yang dalam susah Al-Quran dibuktikan. wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Mana buktinya bahwa Kristen itu penolong setan? Setan mau Yesus disalibkan. Kristen menolong ajaran setan tersebut dengan ngotot mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus. Yesus katanya manusia terkutuk lah, segala macam lah, dan seterusnya. Setan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kristen juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus karena dosa-dosa mereka. Nah, Setan artinya ya. bahwa Kristen setan dan tidak. Kristen adalah satu paket. Al-Quran tidak salah mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang Kristen itu adalah penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau Kesian bunuh kau, Yesus. Kau tiada Tuhan ilmu ni, mengatakan Zuma. jangan kau bunuh Yesus. Tuhan mengatakan yang dibunuh itu adalah orang fasik, penerima suap. Tapi Kristen ngotot tidak, yang mati itu Yesus. Iblis juga mengatakan ya, yang mati itu Yesus. Jadi Kristen dan setan satu paket pengajaran. Coba tanya setan, setan, kenapa kamu merasuki Yudas? Karena saya mau Yesus disalibkan. Tepuk tangan. Kristen, bagaimana caranya Kristen selamat dari dosa-dosa? Dengan cara ditebus. Oleh siapa? Oleh Yesus di atas tiang salib. Wah, kok sama dengan ajaran Zuma, setan? Berarti kalau setan dan iblis Kristen satu merasuki paket. Yudas, bagaimana Yudas boleh tersalib? Zuma, kalau iblis merasuki Yudas, bagaimana pula Yudas boleh tersalib, Zuma? Oke, baik. Saya tak faham lah, Zuma. Oke, saya tidak paham. Nah, sekarang boleh nggak saya bertanya sama pertanyaan yang sama? Boleh nggak? Tidak, kau kata Yudas disalib. Iya. Tapi kau juga kata iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Iya. Tapi bagaimana tiba-tiba Yudas pula disalib? Oke, baik. Saya tak paham logik kau, Zuma. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Oke ya. Dikatakan begini.
Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam Amsal. Amsal 21. Itu tidak ada kaitan dengan Yudas, Enggak, bukan. Saya tidak hubungkan dengan Yudas. Saya tidak hubungkan. Amsal berapa? Biar saya baca dan Amsal ayat berapa? Saya kena baca betul-betul tuh. Amsal 21:18. Oke, saya baca ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya mau tanya samamu, bagaimana caranya orang yang fasik dipakai tebusan kepada orang yang benar? Kenapa disebut ada kata tebusan di situ? Kenapa ada kata tebusan? Berarti sudah ada penangkapan, bukan? Ada penangkapan, koper. Koper itu artinya tebusan dalam bahasa Ibrani. Apa yang ditebus? Seperti apa caranya menebus? Misalnya orang benar sudah ditangkap, lalu orang fasik menggantikannya, dipakai sebagai tebusan menurut Amsal 21:18. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang benar yang sudah ditangkap ini ditebus dengan menggunakan orang yang fasik? Bagaimana caranya? Pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Anda tadi ke saya. Silakan. Amsal 21 itu tidak ada kaitan dengan saya Yudas tidak bertanya dan penyaliban. dan saya tidak ada menghubungkan dengan penyaliban. Saya tidak menghubungkan itu. Macam mana kau boleh bawa Yudas ke Amsal 21? Saya tidak ada hanya kaitan bertanya. langsung. Oke, tidak ada kaitannya. Oke, menurutmu oke. Saya cuman bertanya. Di sini kau baca Amsal 21 dengan betul-betul. Iya, saya seluruh cuman ayat bertanya. itu. Saya cuma tidak ada Yudas di sana semua. Saya Aduh, tidak itu sedang nih. ingin mengaitkan dengan Yudas. Oke. Saya tidak mengaitkan dengan Yudas. Di sini hanya dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai koper bagi orang yang benar. Jadi ada orang benar dalam keadaan sudah ditangkap, tetapi Tuhan kemudian menebusnya dengan orang fasik. Saya tanya samamu, bagaimana cara Tuhan menggantikan orang yang benar dengan orang fasik berdasarkan Amsal 21:18 ini? Jawab. Menggantikan orang benar dengan orang fasik? Ya, orang benarnya ketangkap, tapi Tuhan mau orang benar ini lolos, dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu gimana caranya? Tidak ada Tuhan menggantikan orang. Ini apa ini? Ini fasik. apa? Amsal 21 ini apa? Ya, itu tidak ada kaitan dengan Yesus. Tidak, saya campur lagi apa? Campur. Maka sudah dibilang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus bukan Iya, orang. kita sudah tahu. Yesus bukan orang. Kamu akan membantah, memang betul. Jadi yang kau bawa ayat itu untuk apa? Saya cuman bernarasi. Tuhan berfirman, Tuhan menebus orang yang benar dengan menggunakan orang fasik. Saya tidak menghubungkan dengan Tuhanmu Yudas, enggak. Saya bertanya, menurut ente penyembah Yudas, ketika Tuhan ingin membebaskan orang yang benar yang sudah ditangkap, Tuhan menggantikannya dengan penerima suap, yaitu pengkhianat, yaitu orang fasik. Bagaimana cara Tuhan meloloskan orang yang tertangkap orang benar ini dengan menggantikannya dengan orang fasik? Gimana caranya? Jawab. Cara Tuhan, gimana caranya? Cara Tuhan gimana? Cara Tuhan yang kesana kemari kau ya? Dicambuk. Merah-merah Gimana cara Tuhan? Dicambuk. Gimana cara Tuhan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah pembalas sebaik-baiknya tipuan manusia orang-orang kafir. Amsal 21 nih. Apa yang kau paham? Saya mau tengok apa yang kau paham. Di sini Tuhan. Coba kau cerita apa yang kau paham. Ya. Sebab saya tidak paham soalan kau. Oke. Kau cerita apa yang kau paham mengenai ayat ini. Oke. Di Coba ayat kau ini. ajari saya. Diam, Alkitab. diam. Di sini dikatakan ada orang benar, ada orang jujur ditangkap. Oke? Lalu kemudian Tuhan menggantikan orang yang ketangkap orang jujur ini dengan menggantikannya tebusan berupa orang fasik.
Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan meloloskan orang benar ini dengan menggantikannya orang fasik? Silakan. Saya sudah baca dari ayat 1. Aduh, saya tidak perlu. Coba saya belum baca ayat itu. Saya hanya Jadi, perlu bagaimana cara Tuhan membebaskan orang benar yang sudah tertangkap dengan menggantikannya orang fasik. ya saya perlu baca ayat itu. Saya belum baca. Kau boleh bagi saya masa baca? Coba kau jelaskan. Ini Coba kau dalilnya jelaskan. ini dalilnya. Coba kau jelaskan. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Okay. Ada orang jujur yang ditangkap oleh penjahat. Orang jujur ini mau diselamatkan oleh Elohim. Oke? Diganti oleh pengkhianat yang mengkhianati orang yang jujur tadi. Yang mau dipakai Tuhan menggantikan orang yang jujur itu adalah yang mengkhianatinya sendiri. Bagaimana cara Tuhan menggantikan orang benar yang tadinya ditangkap ini dengan penjahat? Tuhan tak buat kerja-kerja begitu semua. Kalau saya Tuhan mana ada buat kerja-kerja begitu? Karena ini Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kamu percaya nggak dalil ini? Iya, kau kena baca itu konteks dulu. Tunggu. Kau percaya nggak? Jangan ambil ayat itu saja. Tunggu. Kamu Tuhan percaya tak buat kerja-kerja begitu. Tunggu. Tuhan Kamu adalah percaya? kudus. Kamu percaya nggak dalil ini? Kalau saya yang menerangkan, tunggu, diam saya dulu. Kena baca konteksnya. Dengar dulu. Kalau saya yang belum mengatakan, baca konteksnya. Aduh, jangan kau Saya tak ajari boleh saya percaya kata Bible. kau. Hei, jangan kau ajari saya Bible. Kau tidak tahu Bible berjumlah. Kau akui Saya saja. yang Bila menunjukkan kau kata kamu Yudas yang sejak disalib, kita diskusi dari jelas- tadi yang jelas kau menunjukkan tidak tahu Bible itu Bible. saya ke kamu, bukan Bila kamu kau yang kata menunjukkan Yesus saya. adalah Sekarang pengecut, kamu sok melarikan pintar. diri. Kau diam dulu, Jelas di-mute kau dulu. tidak tahu Bible. Penyembah Yudas ini tolong di-mute. Di-mute dulu. Kamu diam dulu. Saya jelasin ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau menurut saya, ketika orang-orang yang mau menangkap orang yang jujur ini, ketika mereka bersekongkol ingin membunuh orang yang jujur ini, oleh fitnah daripada sang pengkhianat, sang pengikutnya, maka pada saat proses penangkapan itulah terjadi salah tangkap. Kenapa? Karena yang ingin ditangkap adalah orang jujur. Orang jujur diloloskan, yang tertangkap pengkhianat. Ketika kemudian, nanti saya akan buktikan. Ketika orang-orang jahat ini sekongkol ingin menangkap orang yang benar, ternyata yang mereka tangkap itu adalah orang pengkhianat. Yang mereka tangkap ini adalah orang fasik. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita masuk ke dalam Markus 14. Kita buktikan ya. Markus 14 kita masuk. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam Markus 14, teman-teman sekalian? Ya. Di situ ada proses salah tangkap. Ya. Mari saya buktikan. Oke. Tunggu, diam dulu. Berikan gurumu menjelaskan, biar kamu bisa meninggalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Dengarkan. Menarik, ini menarik nih. Iya, menarik. Nah, dengarkan ya, Markus 14 nomor 50. Lihat gurumu menjelaskan pakai akal dan fakta. Diam. Dengar. Markus 14 nomor 50, lalu semua murid meninggalkan dia. Dia di sini tidak disebut Yesus, cuman mengatakan kata dia saja. Tidak ada kata Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia di sini tidak dikatakan Yesus. Dia di sini bisa Yesus, dia di sini bisa Yudas, dia di sini bisa bom, dia di sini bisa ente. Mereka hendak menangkapnya. Nah, sekarang permasalahannya, ada orang yang ditangkap bernama dia. Oke, kita tidak menyebut Yesus, nama dia ditangkap. Tujuan tentara Romawi hanya menangkap satu orang, yaitu Yesus. Tapi kenapa kemudian setelah dia sudah ditangkap, lalu di belakang dia ada seorang muda yang pada waktu itu menggunakan kain lenan menutup badannya, mengikuti dia yang sudah ditangkap. Tentara-tentara Romawi
juga hendak menangkapnya. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menyalib berapa orang? Saya tanya dulu, kamu jujur. Tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang sebenarnya? Mau menyalibkan berapa orang? 1 atau 2? Teruskan. Mereka mau menangkap Yesus. Kan sudah tertangkap 1 oknum kan? Iya kan? Iya. Nah, sekarang kenapa masih mau menangkap lagi 1 orang? Pertanyaan saya, mereka ini mau menyalib 1 orang atau 2 orang? Jawab. Mereka mau menangkap Yesus. Iya, kan sudah ditangkap 1 orang. Lalu ada pemuda menggunakan kain lenan mengikuti dia yang ditangkap ini. Lalu mereka mengejar hendak menangkapnya. Pertanyaan saya, kenapa mesti menangkap 2 orang? Kan sudah ditangkap. Apa yang kau paham dengan ayat itu? Saya mau tahu itu dahulu. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan. Itu jawabannya. Kalau mereka yakin sepenuh hati bahwa yang mereka tangkap itu adalah Yesus, mau 1000 orang lari telanjang, mau 1000 orang datang menari-nari, mau 1000 orang datang di situ, tidak akan ditangkap lagi mereka, tidak akan dikejar lagi mereka. Kenapa? Karena Yesus sudah ditangkap. Tapi kenapa mereka masih mengejar 1 oknum yang menggunakan kain lenan? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Oke, teruskan. Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di Yohanes 13 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ingat, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Lihat kronologis penangkapan orang yang berlari dengan telanjang. Lihat. Dikatakan begini. Dengar dulu, kamu suruh saya menjelaskan. Jadi saya jelaskan dulu. Baru kau habis itu kau tipu-tipu lagi ya. Nah, ada seorang muda yang waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan, menutupi badannya, mengikuti dia. Lalu orang-orang tentara Romawi hendak menangkapnya. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan itu melepaskan kainnya, lari dengan telanjang, lolos dari penangkapan. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Jawab, siapkan cambuk Musanto. Pasti lari dia ini. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lolos tadi? Siapa? Boleh saya. Ya memang kan jawab. Kan kutanya, kan keringat dingin dia kan. Ayo, jadi, siapa yang menggunakan kain lenan? Jawab. Saya sudah dapat soalan kau, tapi ulang-ulang. Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Jadi pemahaman Zuma, pemuda yang pakai kain lenan, tertanggal dan lari itu adalah Yesus Kristus. Pasti dong. Sekarang siapa menurut kamu yang menggunakan kain lenan siapa? Saya tanya kamu, hanya Yesus sahajakah yang memakai kain lenan? Itu soalan 1. Kalau ada yang menggunakan kain lenan selain Yesus, tunjukkan dalilnya. Adakah pakaian kain lenan itu pakaian yang khusus untuk Yesus? Sekarang saya tanya, tunjukkan ada orang selain Yesus menggunakan kain lenan pada saat itu. Jawab. Oke, apa? Yang kedua, pemuda itu yang kedua pemuda. Adakah Yesus itu seorang pemuda? Bukan. Yesus pada ketika itu sudah umurnya sudah lebih 30 tahun. Allahu Akbar. Pemuda bukan, masih aja dipelintir. Yesus bukan pemuda. Masih aja dipelintir ke sana kemari. Yang bukan ketiga, pemuda. Yang bukan ketiga pemuda katanya, tapi menggunakan kain lenan. Oh mama Yang ketiga, baca ayat itu dengan betul Zuma. Kau gagal membaca ayat dengan betul. Aku lagi yang gagal. Oke, mana ayat tu? Aku lagi yang gagal. Pemuda yang pakai kain lenan itu, dalam ayat itu, dia mengikuti Yesus. Kamu tahu tidak? Ayat itu baca balik. Pemuda itu adalah siapa yang buka yang kamera bisa buka mengikut kamera Yesus. di sini?
Aku bisa, Bang. Silakan Dia di tolong, sana tolong adalah tunjukkan merujuk Markus kepada Yesus. 14:51. Jadi bagaimana Please. boleh pemuda itu adalah Diam dulu. Yesus? Udah diam, Aduh, diam, Zuma. penyembah Yudas, diam. Ay, terus dibesarin betul dulu. kau punya ilmu nih Zuma. Kesian Dibesarin, kau nih. Dinda Natalia dibesarin Aduh, dulu. ini kak Host. gurunda yang di Host dibesarin host, dulu. kasih moderator, Dinda jangan Natalia terus-terus. dibesarin. Paralel lagi ya, Dek, paralelnya. Nah, paralel ya, Dek. Oh ya, Bang. Ada seorang pemuda kode 3495. Diam, ke bawah, Oke. ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, Ke bawah. ke bawah, ke bawah. 3495 ini. Ya, 3495 diklik Dekku. Apa di situ Oke. keterangannya? Aku- Pemuda berumur berapa? Tunggu, bukan ke situ, nggak usah pemuda. diklik gitu, Ini nggak usah nih. diklik. Jangan diklik gitu. Nggak nampak dia Oh, nanti jangan diklik keterangan. gitu. Cuma ini ya. Disentuhin saja. Karena orang penyembah Yudas ini Oke. harus diajarin seperti anak TK emang. Nah tuh. Oke. Seorang muda Pemuda. usia berapa? 24 berumur sampai 24 sampai 40, 400 tahun. 400 tahun ya? 40 tahun. Jedar. 24 sampai 40, Bang Zuma. Terketek-ketek. Aduh, gimana sih? Itu. Masih muda Seorang ya. muda di situ 24 sampai Yunania 40. Nianiskos. Nianiskos itu berumur antara 25 sampai 40. Oke. Nah, sekarang kembali lagi di kita. Yohanes 13 nomor 4, Yesus satu-satunya yang terkabar menggunakan kain lenan. Mengikuti dia. Ya, mengikuti Pemuda dia. itu Dia siapa? mengikuti dia. Mengikuti dia Dia siapa? itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu Yesus Kristus. Kalau itu Yesus Kristus, kenapa masih Pemuda mau itu menangkap? mengikuti dia. Kalau memang Dia itu Yesus adalah Kristus, Yesus Kristus. kalau memang itu Yesus Kristus, kenapa masih mau melakukan penangkapan oknum lain? Kenapa? Ada oknum lain ditangkap. Ada lagi oknum lain ditangkap. Kenapa masih mau menangkap orang yang menggunakan kain lenan? Kan sudah Tapi ditangkap ayat Yesus. itu sudah mengatakan pemuda itu mengikuti Yesus Kristus. Jadi yang bagaimana boleh pemuda itu adalah Yesus Kristus? Oke. Zuma, Semua baca nomor 50-nya. betul-betul. Oke. Ada dua Baca nomor Yesus kah 50-nya. di sana? Baca nomor 50-nya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Lalu kalau semua murid melarikan diri, lalu siapa ini pemuda ini? Pemuda itu adalah Markus sendiri. Ya. Tetapi dia bukan Yesus, Zuma. Sebab pemuda itu mengikuti Yesus. Dengar penyembah Yudas, dengar. Dia itu siapa? Tolong Mengikuti di-mute. dia. Demi Dia itu menyelamatkan siapa? jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan. Mute-kan penyembah Yudas ini. Kalau Anda mengatakan itu adalah Markus, maka Markus akan menulis begini. Lalu aku meninggalkan dia. Dikatakan begini, di dalam Yohanes 14 nomor 5, Markus 14 nomor 50 akan berkata begini. Aku yang masih muda pada waktu itu aku menggunakan sehelai kain lenan menutupi badanku, mengikuti dia. Mereka hendak menangkap aku. Itu kalau Markus gugur. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Berarti bukan murid ini yang di belakang. Bukan murid yang menggunakan kain lenan. Tapi siapa yang menggunakan kain lenan? Yohanes 13 Pemuda itu mengikuti nomor Yesus. 4. Dia itu siapa? Ya, semua murid melarikan diri. Petua, Dia itu murid, siapa? DIA. Dia itu siapa? Yang mana? Hah? Yang mana? Pemuda itu mengikuti dia. Dia itu siapa? Dia ini Yudas. Ah, Kenapa? Kenapa? Dia kaget. Kenapa? Kenapa kamu kaget? Kenapa? Nih, Apa dia ketawa? Kenapa dia? Kenapa dia? apa buktinya dia Yudas? Mari kita lihat di dalam KPR 25. Oke, kisah. terus dua- baca ayat 52 dan 53. Terus baca. Ayat 52 dan 53. Baca terus. Diam, Baca penyembah Yudas. terus. Penyembah Yudas, diam dulu. Oke. KPR 25 nomor 19. Kenapa Yudas yang ditangkap? Nih baca. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan
Yesus semakin hidup. kau Nah, ini berbicara berselisih dengan paham saya, ini. semakin kelihatan kebodohan Mereka kau. berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Oh, ini ayat lain sudah. Kau belum jawab siapa dia itu. Dia Kau belum ini jawab Yudas. Dia ini Yudas. pengikut. Dia Nah, ini Yudas. dia itu dia ini Yudas. Yudas. Oke, mari kita baca. Oke, silakan. Mari kita baca dengan Silakan. cerdas. Silakan. Markus apa tuh? 14. Markus. Hah? 14. Markus 14. Dari tadi Markus terus. La 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 Dari Markus 14 dia tanya Markus. la la penyembah Yudas mulai berhenti makan kecap campur bayi torak. Ini kalau mereka menggunakan akal, maka di Indonesia akan banyak hama babi karena akan berkurang pemakan babi. Boleh saya baca semua? Bapaknya yang Semua harus... boleh saya baca? Boleh, silakan. Boleh saya baca? Silakan. Oke, bagi saya 3 menit, ah. Oke. Silakan. 3 menit. Suruh baca kok menghilang. Cambuk dia, cambuk lagi, cambuk. Nakal dia tuh. Disuruh baca, lo malah sembunyi di sapiteng. Kawal dia. Udah. Kawal jin dalam diri kau tuh, diam. Iya, kamu Saya baca, baca. tapi kamu sembunyi. Baca dong. Saya baca firman Tuhan nih, jangan kacau. Firman Tuhan, Lukas, Markus kau bilang Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Ucapan Markus kau bilang ucapan Tuhan, Masya Allah. Sekarang bertambah lagi Tuhanmu tadi Paulus, Yudas, tambah lagi Lukas Boleh saya juga baca Tuhanmu, semua? kayak Markus juga Tuhan kau rupanya. Waduh. Tolong mute-kan semua, saya mau baca. Ya silakan penyembah Yudas. Oke, saya mau baca. Iya baca. Baca katanya, tapi dia celupkan kepala di sepiteng. Bagaimana bisa? Udah. Dia pikir bisa dia baca dianya sambil nggak jeda. muncul. Jangan dijeda terus. Jangan dijeda terus. Kenapa kau selipkan kepalamu di Saya sepiteng? mau baca nih. Baca. 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 Ya, saya pakai handphone nih, saya kena pergi kepada screen lain. Oh, kamu tidak Tidak bisa hafal kitabmu, kedengeran. katanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu Ya di udah, kepala, kayaknya suruh firman nge-mute Tuhan itu Bang di Zuma. hati, di kalbu, bukan di Google. Kau umat Apalanda menjadi umat kebingungan. Kami umat cerdas. Yang bingung itu yang tidak tahu kitabnya sendiri, disuruh Zuma. baca pergi ke Google. Kitab sendiri nggak tahu. Memalukan ini nyembah Yudas. Aduh, Baca gimana dari sih? ayat 43 hingga 52 semua. Nah, Semua kenapa baca dia? dari 43 Iya, hingga kenapa 52. lagi? Kenapa lagi? Iya. Eh. Oke, boleh saya Waktu baca. Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan dengan yang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala ahli Torah dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium dialah, itulah Yesus, katanya. Orang yang kucium itulah Yesus. Tangkaplah dia, kata Yudas, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapati Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium Yesus. Maka mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Salah seorang Sudah. dari mereka, tunggu. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus kupingnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Lu pikir gue ini perampok? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku di tengah-tengah kalian mengajar di bait Tuhan, dan kamu Iya. tidak menangkap aku. Tetapi haruslah Dia tidak digenapi yang takut kan, dia tertulis bukan dalam pengecut kitab suci. kan, Nah, dia tidak pernah melarikan diri kan. dengar. Terbukti kan, dia tidak pernah melarikan diri, Dengar bukan kalimat, pengecut. dengar Tidak kalimat pernah terakhirnya. menyorok. Dengar kalimat Yudas, terakhirnya, penyembah penyembah Yudas. Yudas, dengarkan. Kalimat terakhirnya dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Apa kata Yesus? Tetapi, dengar. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa itu? Orang benar dipakai Amsal. orang fasik. Amsal, Amsal, Keluaran,
Amsal, Keluaran, Mazmur. Ayo. Bukan. Itu Yesaya 53 Zuma. Mama. Kalau itu Yesaya 53. Oke, baik. Yang Yesus maksudkan tuh Yesaya 53, bukan Amsal. Baik. Saya buka Yesaya. Saya buka lagi. Saya ikuti maumu, wahai penyembah Yudas. Saya ikuti maumu. Oke. Dengarkan ya. Saya bacakan Yesaya 53. Saya ikuti maumu, penyembah Yudas. Tidak, tunggu dulu itu. Tunggu. Sekarang kita mau cerita ini. Yesaya 53. Dia itu Yudas. Kau mau buktikan dia itu Yudas. Buktikan itu dahulu. Oke. Jangan pergi kepada sana. Saya bacakan dulu Yesaya 53, kitab Yahudi yang kamu curi. Dia itu Yudas. Oke, dengar. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Saya mau kamu buktikan dia itu Yudas. Diam dulu, wahai penyembah Yudas. Buktikan dia Yudas. Jangan kau lari-lari. Saya tidak akan benar kau lari. Penyembah Yudas. Jangan kau lari. Buktikan dia itu Yudas. Kamu minta Yesaya 53 kan? Nah, saya bacakan. Saya tidak minta. Saya membetulkan itu. Bukan Amsal, Yesaya. Loh, kalau Yesaya makanya saya baca. Saya bacakan samamu. Tetapi sesungguhnya penyakit itu kita boleh pergi sana. Sekarang buktikan dia itu Yudas. Itu sekarang, yang saya mau. Buktikan dia itu Yudas. Jangan kau lari merata-rata. Penyembah Yudas diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Di sini di data Yesaya 53 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita di sini siapa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita ini siapa? Jawab. Kita itu manusia, tapi saya mau kau buktikan dia itu Yudas. Jangan kau lari. Jangan kau lari. Buktikan dia itu Yudas, dan pemuda itu adalah Yesus. Jawab dulu, buktikan kita ini siapa? Dia itu Yudas, dan pemuda itu adalah Yesus. Jangan kau lari. Kalau ini untuk Yesus, saya kejar kau cuma. Kalau ini untuk Yesus, sekarang saya tanya, kata kita di sini merujuk untuk siapa? Jangan kau cari hela, larikan ke Yesaya. Buktikan dia itu Yudas dan pemuda itu Yesus. Buktikan itu dahulu. Kamu mengemis kitabnya Yahudi tadi barusan. Kamu yang mengemis kitabnya Yahudi. Bahwa kamu salah bawa ke Amsal. Kita. Saya betulkan itu. Sekarang tajuknya Bahlul. Tadi kamu mengatakan, saya kejar kau nih. Penyembah Yudas, tadi kau mengatakan bahwa itu di Yesaya 53. Buktikan dia Yesus, itu Yudas. Menurut iman kau jangan Kristen, bawa saya lari ke topik lain. Menurut iman Kristen, Yesus itu mati di atas tiang salib untuk kita, untuk orang Indonesia. Dan kamu ambil nubuat dari Yesaya 53. Sekarang saya tanya, betulkah kita di dalam Yesaya 53 ini untuk di luar Yahudi juga? Jawab. Perbincangan kita sekarang, dia itu Yudas, pemuda itu adalah Yesus Kristus. Buktikan itu dahulu. Jangan kau bawa saya lari. Kalau angkat bendera putih dahulu. Kau angkat bendera putih, kau tak dapat buktikan dia, kita balik. Yesaya 53 gagal demi kebenaran. Tepuk tangan dulu. Sekarang kembali ke Markus. Kalau kau tidak dapat buktikan. Kembali ke Markus. Sekarang kembali ke Markus 51, Markus 14. Ada seorang muda. Pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Kalau Anda mengatakan ini Markus, tolong tunjukkan di mana tercatat Markus menggunakan kain lenan. Silakan. Saya sudah membuktikan tadi Yohanes 13. Saya mau kau buktikan dia itu adalah Yudas, Yohanes dan 14 pemuda tadi, itu adalah Yesus Kristus. 14 Buktikan tadi, dahulu itu. Jelas sekali tertulis jangan kau coba bawa saya lari ke tajuk-tajuk lain kain lenan. Untuk nah, sekarang menyelamatkan diri Yohanes kau. 13 nomor 4, Yesus menggunakan kain lenan. Dia itu Yudas. Nah, sekarang kita lihat itu adalah Yesus. di dalam Markus Buktikan 14, itu dahulu. Di situ Yesus mengatakan, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ada dua kitab suci, Yesaya dan Amsal. Kita pakai ini dua. Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Kristen.
Sama sekali di situ ada kata kita. Kata kita di situ hanya untuk Bani Israel saja. Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Berarti kata kita yang ada pada Yesaya 53 itu tidak bisa dipakai untuk Yesus di dalam tergenapinya penyaliban. Sedangkan harus tergenapi yang tertulis, itu tadi yang kubilang samamu. Sebelum kemudian orang yang benar ini tertangkap, terlebih dahulu digantikan oleh orang fasik. Masih ingat tadi Amsal 21 nomor 18 yang saya tanya, bagaimana caranya Tuhan menebus orang yang benar, bagaimana caranya Tuhan menebus orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat. Ini caranya nih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu lari menis. Kalau kau tidak dapat buktikan dia itu Yudas, kau angkat